Bahkan lebih ekstrim dari istilah yang ada di Arab sana, yaitu al-waktu kasaifi, waktu itu bagaikan pedang, ilam takto'hu koto'aka, jika kamu tidak memutuskan maka kamu akan terpenggal. Maksudnya waktu ini bagaikan pedang, jika kita tidak mampu menggunakan waktu dengan baik maka kita akan terpenggal. Nah, oleh karena itu mari supaya kita tidak menjadi manusia yang rugi, kita upayakan menggunakan waktu dengan baik supaya tidak terpenggal oleh waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang waktu. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan sedikit dengan singkat surat Al-Asr. Oleh karena itu mohon Bu Rifa bisa membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tadi sudah dibaca oleh Bu Rifa surat Al-Asr, yaitu wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling berwasiat, saling menasehati tentang kebenaran dan juga tentang kesabaran. Ini terjemahan dari surat Al-Asr. Nah, kita tahu bahwa masa atau waktu di dalam surat ini yaitu wal asri, demi masa, demi waktu, yang dimaksud adalah waktu asar. Nah, waktu asar ini kita tahu waktu yang mendekati waktu maghrib. Dan kita tahu waktu maghrib itu adalah waktu yang hampir gelap. Artinya banyak orang untuk istirahat. Jadi Allah bersumpah dengan waktu asar ini, waktu yang mendekati gelap, waktu untuk istirahat. Kita ilustrasikan ya. Dulu waktu kecil kita itu sering bermain dengan teman-teman kita. Mainan apa? Kita bikin rumah-rumahan dari tanah liat atau dari pasir. Lalu kita juga berjualan dengan tanah liat, dengan pasir juga. Kita berjualan beras, berasnya dari pasir. Kita berjualan garam, kita berjualan minyak dan seterusnya. Uang yang kita pakai bisa daun, bisa kertas. Inilah mainan kita waktu kecil. Tapi setelah berbunyi beduk atau waktu asar, maka kita dipanggil oleh orang tua kita semuanya. Untuk apa?
untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena pas mainan itu bukan rumah kita, tapi rumah kita yang asli adalah yang kita tempati dengan orang tua kita. Nah, boleh jadi kalau kita itu dipanggil oleh Allah, maka juga kita tinggalkan mainan kita itu tadi. Jadi kalau sudah dipanggil oleh orang tua kita, beras yang begitu banyak, uang yang begitu banyak, itu kita tinggalkan semuanya, karena kita pulang ke rumah kita masing-masing. Demikian juga kalau kita di dunia ini punya banyak harta, rumah bertingkat, mobil mengkilat, lalu jabatan memikat, istri cantik-cantik jumlahnya sampai 4. Semuanya ini ditinggal karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah sesuatu yang semu. Jadi semua harta benda kita tinggalkan. Di ayat selanjutnya adalah innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugian bagaimana? Karena tidak bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Saking pentingnya waktu, ini ada istilah dari barat, yaitu time is money. Waktu adalah uang. Kenapa? Karena bisa menggunakan waktu, kita bisa mengumpulkan uang, bisa mengumpulkan harta benda yang banyak. Juga dari istilah yang ada di Saudi Arabia, al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih mulia, lebih berharga dari emas. Oleh karena itu kita harus bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bahkan lebih ekstrim dari istilah yang ada di Arab sana, yaitu al-waktu kasaifi. Waktu itu bagaikan pedang. Ilam takto'hu koto'aka. Jika kamu tidak memutuskan, maka kamu akan terpenggal. Maksudnya waktu ini bagaikan pedang. Jika kita tidak mampu menggunakan waktu dengan baik, maka kita akan terpenggal. Nah, oleh karena itu, mari supaya kita tidak menjadi manusia yang rugi, kita upayakan menggunakan waktu dengan baik supaya tidak terpenggal oleh waktu itu. Kita di waktu pagi jangan sampai menunggu-nunggu waktu sore, nanti saja, sebentar lagi, dan seterusnya. Kalau kita di waktu sore, jangan menunggu-nunggu waktu pagi, besok pagi aja saya kerjakan, ya. Akhirnya akan rugi. Nah, supaya tidak rugi, Allah memberikan solusi, yaitu illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan mengerjakan amal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan selalu memberikan nasihat atau saling bernasehat dengan yang baik, wa tawasau bis sabri, dan selalu bernasehat dengan kesabaran. Inilah orang-orang yang tidak akan merugi karena ketinggalan waktu. Sekali lagi, mari kita gunakan waktu di dunia ini sebaik-baiknya untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Kita terlena waktu kita di dunia, maka di akhirat kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang.
Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi